wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sumaryono. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Masnya juga sehat, afiat. Sehat Iya. Bapak. Salam sehat selalu. Semoga kesehatan Bapak selalu terjaga. Perkenalkan, saya Radika Kirjapra. Saya perwakilan dari kelompok C10, Prodi D4 Perawatan Anestesi, Fakultas Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta, yang akan melakukan wawancara yang bertujuan untuk memahami peran dalam berorganisasi, pengalaman personal dalam organisasi kemudian, serta tantangan dan kesabaran dalam menjalani dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Baik Bapak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Semoga Bapak berkenan untuk menjawab karena Iya, Bapak insyaallah. merupakan narasumber yang tepat sebagai tokoh kemudian di kota ini. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia selama wawancara untuk direkam Bapak? Iya. Baik Bapak, izinkan saya untuk memulai pertanyaan pertama. Baik Bapak, bisa perkenalkan diri di kemudian ini Bapak sebagai apa? Jadi kalau Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri sudah 113 tahun yang lalu. Ya, maka kemudian kalau saya ditanya kapan ya saya mulai berkecimpung di organisasi ini, saya posisinya itu dulu anggota simpatisan yang kemudian seiring berjalannya waktu ada namanya kalau di Muhammadiyah itu ada musyawarah ranting, pernah menjadi ketua ranting Muhammadiyah di kota Jogja, yang kemudian perkembangan berikutnya ketika saya pindah ke Bantul juga menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Bangun Jawa Barat sekarang. Selama berorganisasi pasti ada suka dan dukanya Bapak, bisa disebutkan pengalamannya? Saya hampir suka semua. Mungkin secara manusiawi dengan duka dalam artian ketika dulu awal-awal ketika kita melakukan dakwah tapi kemudian justru terjadi penolakan, tidak diapresiasi dan sebagainya. Tapi kalau perkembangan kemudian ya itulah tantangan dakwah ini. Dan saya hampir tidak menemukan dukanya. Saya semuanya suka karena bergembira dengan manusia. Hal apa yang membuat Bapak terlibat dalam Muhammadiyah ini sehingga Bapak menggerakkan ke Muhammadiyah? Jadi kalau saya dulu ketika beragama itu saya terkesan dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika saya tahun 92 kenal dengan Muhammadiyah, saya merasa bahwa organisasi ini cocok untuk kemudian saya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain karena di situ ada kehidupan berorganisasi. Hal apa yang Bapak paling suka dan yang paling senangi sehingga membuat Bapak semangat terus bergerak di Muhammadiyah? Yaitu yang paling saya senangi adalah ketika saya bermanfaat bagi orang lain dan itu ada kepuasan batin. Satu. Yang kedua, saya merasa bahwa itu adalah ayat-ayat Allah, janji-janji Allah. Maka kalau saya melakukan hal yang seperti itu, maka insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya, baik itu pahalanya di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka ketika saya berbuat baik, saya merasa senang. Dan kalau tadi ada pertanyaan tadi, ketika saya berbuat sesuatu yang menurut saya itu sedih dan dingin. Kenapa lagi gini? Selama berdakwah dan di organisasi Muhammadiyah pasti ada tantangan dan duka. Hal apa yang Bapak bisa bertahan dan motivasinya Bapak? Kalau tantangan itu mungkin tantangan dengan orang kejawen, tantangan dengan orang-orang yang anti agama dan sebagainya. Tapi ya akhirnya kita nyadar memang harus seperti itu. Kan Muhammadiyah ini terkenal dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bapak bisa dijelaskan apa itu amar ma'ruf nahi munkar dan hal apa yang Bapak sukai dengan dakwah tersebut? Ya sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar itu seperti baling-baling pesawat gitu ya. Semuanya berjalan. Cuma memang kalau di kaidah di Muhammadiyah itu harus beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang baik juga. Beramar ma'ruf artinya mengajak hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang dikenal yang baik-baik. Kalau yang mungkar adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan agama dan sebagainya. Cuma kalau amar ma'ruf itu lebih banyak diterima karena amar ma'ruf kan yang ngajak, ayo kita sholat, ayo kita zakat, itu nggak ada yang tersinggung. Tapi ketika nahi mungkar, misalnya ada perjudian kemudian kita melarang, ada orang minum minuman keras kita melarang, tidak semudah kayak amar ma'ruf. Bisa kasih saran atau apa yang bagus kami lakukan pada masyarakat luas? Caranya kita sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar, artinya tetap kita banyak menyebarkan ilmu agama karena kan harus dengan ilmu ya. Agama ini pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Iqra, dengan ilmu. Bacalah. Ya,
saran saya gitu, termasuk pada teman-teman. Jadi belajar itu jangan hanya dibatasi di bangku kuliah, banyak membaca, banyak merenung. Kuncinya itu, kalau kemudian kita melakukan gerakannya itu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Terima kasih Bapak telah memberikan ilmu dan informasinya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi kami dan masyarakat luas. Dan terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan kepada kami. Sekian dari wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.